membandingkan dua hal yang salah dengan tanda petik pernyataan diskriminasi agar tidak diskriminasi, sebenarnya kita masuk dalam kesesatan berpikir dan kesesatan berpikir. Salam rasional. Jumpa kembali dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga kali ini kami menemui sahabat rasional semua dalam keadaan sehat, berada dalam lindungan Tuhan, dan kita tetap jangan lupa untuk taat prokes 5M. Saat ini kita angkat tema tentang carut marutnya pemahaman warga masyarakat Indonesia tentang COVID pandemi, terutama soal maraknya perampasan jenazah pasien COVID di semua tempat di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Paksa jenazah, saya tadi sudah rapat staf, kita tidak akan tolerir lagi dengan alasan apapun. Ya, kalau ada masih terjadi, saya sudah perintahkan Kapolres dan jajaran Polda untuk tangkap dan proses sesuai hukum yang berlaku dengan penerapan pasal 2112 sampai 2118 KUHP, ya, serta pasal 93 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Video jenazah pasien COVID-19 dibawa paksa warga di Kota Kupang, NTT viral di media sosial. Dalam video tampak jenazah diangkut lalu dipindahkan ke sebuah kendaraan pikap. Keluarga menggotong jenazah pasien COVID-19 keluar dari Rumah Sakit Umum Siloam Kecamatan Oebebo Kupang, NTT. Jika kita ikuti pemberitaan, baik di media cetak, media online, maupun audiovisual, kita tahu betul tentang bahaya COVID-19 ini. Taruhannya hanya nyawa. Nah, kemudian kalau kita lihat beberapa kejadian yang terjadi beberapa bulan bahkan setahun belakangan ini, marak di berbagai tempat terjadi bukan hanya penolakan terhadap pemakaman pasien COVID, tetapi juga perampasan jenazah COVID. Pertanyaannya, mengapa sampai ini terjadi? Sahabat rasional, kami coba melihat beberapa komentar, beberapa pernyataan keluarga yang kebetulan terlibat dalam proses perampasan pasien COVID itu. Separuh dari mereka mengatakan bahwa diagnosa dari keluarga mereka yang meninggal karena COVID, diagnosa awal berbeda dengan vonis akhir. Ketika diagnosa awal, si pasien masuk dengan penyakit A. Ketika meninggal, divonis karena COVID. Kesenjangan diagnosa pernyataan awal dengan vonis akhir ini kemudian menimbulkan persepsi yang berbeda, yang akibatnya berdampak pada tindakan yang dilakukan oleh keluarga pasien. Apakah kita perlu menyalahkan keluarga pasien? Apakah kita perlu menyalahkan pendapat masyarakat yang beragam ini? Tentu tidak. Karena apa yang diungkapkan oleh mereka, apa yang menjadi pandangan dan pengertian mereka itu bertolak dari semua argumentasi yang tersebar secara luas saat ini. Sahabat rasional, kalau kita mau jujur, sebenarnya yang memberikan kontribusi real terhadap kesesatan berpikir, kesesatan bertindak yang terjadi terhadap pasien atau jenazah COVID adalah kaum rasional di negeri ini. Sebut saja ada banyak pernyataan, misalnya pernyataan beberapa politisi yang menyatakan bahwa nakes memproyekkan COVID. Ada lagi yang menyatakan bahwa COVID ini adalah sebuah kegiatan politik untuk menghabiskan anggaran. Memang banyak sekali pernyataan miring terkait COVID ini. Lalu kita lupa bahwa dari pernyataan kaum rasionalitas yang ada di negeri ini, kaum-kaum yang memiliki kemampuan mempengaruhi masyarakat kelas bawah di negeri ini, itu berdampak besar terhadap pergerakan arus bawah, berdampak besar terhadap kesesatan berpikir masyarakat bawah. Sahabat rasional, pada titik ini sebenarnya saya mau mengatakan seperti ini. Kalau sekiranya semua kita saat ini bersatu, semua kita saat ini percaya bahwa pandemi COVID ini hanya bisa diakhiri dengan kesamaan berpikir dan kesamaan bertindak, saya pikir semua ini selesai. Persoalannya adalah edukasi ini tidak pernah dijalankan. Kita ambil contoh kasus. Sampai saat ini, ketika seorang pasien masuk ke rumah sakit, divonis terpapar COVID, pernah tidak di rumah sakit ada tenaga kesehatan yang secara khusus memberikan pendampingan kepada keluarga pasien, sehingga keluarga pasien benar-benar disiapkan secara batin, sehingga sebentar teraktualisasi dalam sikapnya ketika misalnya saja keluarga yang tadi terpapar meninggal. Saya yakin ini belum dilakukan. Kesenjangan inilah yang menyebabkan di banyak tempat
keluarga pasien selalu tidak siap dan mengambil sikap merampas jenazah COVID. Sahabat rasional, kondisi yang terjadi ini memang patut disayangkan. Karena kalau ini dibiarkan secara terus-menerus, bukan tidak mungkin kita tetap berada pada lingkaran ini. Ada satu hal yang juga menarik, yang perlu rasionalitas kita letakkan pada tempat pertama, yaitu ketika kita melakukan pembandingan terhadap sesuatu yang salah. Misalnya, si A meninggal karena COVID, tetapi karena kebijakan tertentu si A lalu tidak dimakamkan sesuai prokes. Lalu banyak orang menyatakan bahwa ini terjadi diskriminasi, sehingga terhadap keluarga kami yang juga meninggal karena COVID, kami wajib mengambil dan memakamkan tanpa protokol kesehatan. Membandingkan dua hal yang salah dengan tanda petik pernyataan diskriminasi agar tidak diskriminasi, sebenarnya kita masuk dalam kesesatan berpikir dan kesesatan bertindak. Mengapa demikian? Sebut saja ketika saya menyatakan bahwa tidak, keluarga saya ini sakitnya karena A, meninggalnya karena COVID. Saya mengklaim bahwa tidak seperti itu. Dasar klaim saya bahwa tidak karena COVID, dasarnya apa? Karena rujukan kita sampai saat ini adalah rujukan yang dikeluarkan oleh kesehatan. Organisasi atau pemangku kepentingan yang direkomendasikan di negeri ini untuk mengeluarkan sesuatu yang legal tentang fakta kesehatan itu sendiri. Kalau misalnya asumsi saya tadi bahwa saudara saya yang meninggal bukan karena COVID, ternyata dia karena COVID, apa tanggung jawab saya terhadap penyebaran virus COVID di luar akibat pengambilan paksa itu? Akhirnya, sahabat rasional, jika kita ingin mengakhiri kesesatan berpikir, kesalahan bertindak, kita cuma punya satu langkah. Kita percaya penuh pada pemerintah, kita percaya juga pada instansi yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pernyataan tentang kesehatan, informasi tentang kesehatan, dan tindakan tentang kesehatan. Karena hanya dengan cara itu, hanya melalui lembaga itu, semua informasi bisa kita percaya dan menjadi rujukan untuk langkah kita. Sambil kita juga berharap agar pemerintah, instansi, atau siapapun yang dipercayakan untuk itu benar-benar secara jujur, secara tulus melakukan kegiatannya dalam rangka mengakhiri pandemi COVID. Salam rasional.